kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Masih ingat kan kalau minggu kemarin aku upload video mengenai impostor rahasia Molten dan Murray? Mereka adalah monster mengerikan yang hidup di planet Polus. Setelah video itu ditonton oleh banyak orang, sayangnya aku sudah take down konten tersebut. Tapi tenang aja, aku udah siapkan pembahasan impostor rahasia yang jauh lebih kuat dan menyeramkan daripada Molten dan Murray. Mereka dikenal sebagai impostor yang sudah berevolusi bernama Shooter dan King. Selain mereka berdua, ada juga loh impostor rahasia super kuat yang merupakan titan dari anime Attack on Titan. Setuju nggak kalau Elprana ngebahas impostor ini di video selanjutnya? Kalau like video ini lebih dari 20.000 likes, sepertinya aku bakal membawakan impostor rahasia berwujud titan pada pembahasan selanjutnya. Jadi pastikan kamu like video ini ya. Dan komen juga di bawah, impostor rahasia berwujud apa lagi nih yang ingin kamu ketahui. Aku ingatkan dulu, kalau apa yang Elprana jelaskan di sini murni berdasarkan pengalaman pemain dan juga rumor-rumor yang beredar di internet. Jadi, aku serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Pasti tahu kan dengan kolam lava yang ada di map Polus? Nah, biasanya tuh ada impostor rahasia bernama Molten di lokasi tersebut. Tapi, hal tersebut sangat berbeda dari apa yang dialami oleh seorang pemain bernama Richard. Saat itu, dia lagi heboh nih mengenai impostor rahasia dan mencoba untuk membuktikan keberadaan mereka. Saat itu, Richard sedang melakukan prosedur pemanggilan Molten. Jadi, dia bermain di mode free play planet Polus untuk memancing Molten keluar. Namun, karena Richard cuma nonton videonya satu kali, dia tuh jadi agak lupa sama urutan spesifik cara memanggil Molten. Akhirnya, dia melakukan prosedur berbeda dari yang seharusnya, tapi ternyata yang keluar bukan Molten, melainkan Shooter. Dia adalah impostor rahasia generasi kedua dari impostor Molten. Bentuknya hampir mirip, tapi yang ini jauh lebih kuat dan mematikan. Punggungnya memiliki punuk yang dapat menembakkan bola api ke udara. Ya ampun, ngeri banget. Apabila ada crewmate yang terkena tembakan bola api ini, udah pasti deh dia bakal mati. Nah, cara untuk memanggil Shooter ini adalah dengan pergi ke laptop di ruang meeting. Lalu centang peran impostor. Setelah jadi impostor, kamu harus pergi keluar bangunan dan bunuh crewmate yang ada di dekat kolam lava. Hal ini bertujuan untuk memancing Shooter keluar dengan aroma darah dari crewmate tersebut. Kemudian, kamu balik lagi ke laptop ruang meeting. Uncek peran impostor, lalu masuk ke folder outside. Di situ kan ada banyak file nih. Pilih semua file yang ada di folder itu ya untuk mengaktifkan prosedur yang lain. Jika sudah, kamu pergi keluar dan jalankan karaktermu ke arah weather node. Selesaikan task tersebut untuk menstabilkan cuaca yang ada di map Polus. Jika tasknya udah selesai, kamu harus pergi ke arah laboratorium untuk dapat mengaktifkan weather node yang baru saja kamu atur tadi. Nah, coba deh kamu lihat. Di sebelah karakter Richard ini ada layar yang menunjukkan pergerakan cuaca di map Polus. Cuaca itu nanti akan sangat berguna untuk memaksa Shooter keluar dari dalam kolam lava. Kamu langsung aja kerjakan task di laboratorium untuk mengaktifkan node weather. Setelah itu, pergilah ke kolam lava di map Polus. Berdiri tepat di samping remote pengatur suhu, lalu tingkatkan suhunya menjadi 315 derajat Celcius. Jika sudah, kamu pergi ke tengah kolam lava dengan pelan-pelan. Kemudian, layar permainanmu bakal berguncang dan lalu muncul bola-bola api dari dalam kolam lava. Ya ampun, serem banget.
impostor rahasia bernama Shooter ini pun langsung keluar sambil menembakkan bola-bola api dari tubuhnya. Kalau dari apa yang aku lihat, impostor ini terlihat cukup tenang dan gak begitu. Astaga, Richard tertembak bola api dari atas. Ya ampun, ngeri banget. Pemain Richard pun langsung disconnected. Dia pun kaget dengan apa yang terjadi pada karakternya. Kemudian, Richard balik lagi ke free play Polus untuk ngecek impostor yang tadi. Saat masuk ke permainan, dia mencoba keluar bangunan dan dia kaget dong karena dummy yang udah dia bunuh tadi ternyata masih tergeletak di dekat kolam lava. Ya ampun, serem banget. Biasanya kan kalau relock permainan, dummy itu bakal balik hidup lagi di samping kolam lava. Richard lalu pergi ke tempat tadi dengan ketakutan. Dia mendekati tengah kolam lava dan tiba-tiba muncul lagi Shooter dari dalam lava. Setelah itu, Shooter mendekati karakter Richard lalu memakannya hidup-hidup. Astaga, serem banget. Sudah tahu kan, dengan impostor rahasia yang dikenal sebagai rajanya planet Polus, biasanya sih orang-orang menyebutnya sebagai Murray. Nah, ternyata ada lagi loh impostor rahasia yang merupakan pemimpin dari Murray ini. Dia adalah monster berwarna hitam yang dikenal hidup di bawah tanah planet Polus. Di video yang lalu-lalu, aku udah sering menjelaskan kalau crewmate datang ke planet Polus untuk menambang mineral langka bernama Carmel Sapphire. Jadi nggak heran kalau ditemukan ada banyak sekali lubang di map Polus ini. Nah, di salah satu lokasi permainan ada tuh sebuah bekas galian tambang yang sangat besar berlokasi tepat di samping laboratorium. Apabila kamu melakukan prosedur yang berbeda saat memanggil Murray, nanti yang keluar bukan Murray, melainkan impostor rahasia bernama King. Jadi ceritanya, ada seorang pemain bernama Michael yang ingin memanggil Murray. Dia bermain sama teman-temannya di map Polus, lalu pergi mengerjakan task terlebih dahulu. Secara kebetulan, saat itu ada sabotage communication. Katanya sih, temennya yang jadi impostor mengaku enggak melakukan sabotage tersebut. Tapi kok ini muncul sabotage communication di awal permainan? Setelah alat komunikasi diperbaiki, dia lalu pergi ke dalam gedung untuk melanjutkan tasknya. Tapi ternyata setiap gedung di map tersebut tertutup dan terkunci dengan sangat mencurigakan. Alhasil, Michael pun harus membuka kunci satu persatu setiap masuk dan keluar bangunan. Saat di dalam, dia mengerjakan tugas membersihkan sampah. Nah, ini kan posisi sampah dibuang ke bawah tanah. Katanya sih, prosedur ini nih yang bikin King marah. Karena bawah tanah Polus digunakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh para crewmate. Padahal itu kan tempat tinggalnya Murray dan King. Setelah itu, Michael pun keluar gedung dan pergi ke arah lubang besar samping laboratorium. Dia menunggu di lokasi tersebut kurang lebih 30 menitan. Tapi ini udah 40 menitan dan gak muncul tanda-tanda impostor Murray. Kayaknya sih, ya ampun, ada tentakel keluar dari dalam lubang. Michael pun langsung tersentak kaget dan berusaha untuk meninggalkan lokasi tersebut. Terlihat ada cakar yang sangat besar penuh dengan cipratan darah. Astaga, serem banget. Saat itu Michael kesusahan mengarahkan karakternya karena posisinya layar permainan menjadi freeze dan sangat aneh. Saat dia berhasil kabur di lokasi yang aman, tiba-tiba karakternya menjadi diam dan tidak dapat digerakkan. Lalu muncul kepala impostor King dari atas layar. Ya ampun, ngeri banget. Bentuknya seperti ular berwarna hitam, ukurannya sangat besar dan mulutnya menyeringai dengan sangat jahat. Terlihat ada banyak sekali noda darah di giginya. Aku nggak nyangka banget sih kalau ternyata ada impostor rahasia yang lebih mengerikan dari Murray. Ya, inilah impostor rahasia generasi kedua dari Molten dan Murray. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan keberadaan Shooter dan King dalam game Among Us? Kira-kira apa ya yang membuat mereka berevolusi jadi lebih serem? Coba komen di bawah, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!